Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, malam ini insyaAllah kita selesaikan tentang pembahasan seputar masalah adab dalam memberi salam, ya, seputar masalah salam. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa di antaranya di sela-sela mati lampu, ya, yaitu hendaknya kita tidak mendahului untuk memberi salam kepada orang kafir, ya, bahkan kepada ahlul kitab, ya, jangan mendahului memberi salam. Dan kalau mereka mengucapkan salam, maka cukup membalasnya dengan kalimat wa'alaikum, ya, tidak ada tambahan apapun. Dan jangan balas dengan bahasa laknat, karena ini pernah ditegur oleh Nabi. Aisyah pernah membalas salam orang-orang Yahudi dengan bahasa yang juga ikut melaknat sebagaimana Yahudi melaknat. Lalu Rasulullah mengatakan, aku tidak diutus untuk melaknat, tapi aku diutus sebagai rahmatan lil alamin. Maka cukup menjawab wa'alaikum. Apabila mereka bermaksud melecehkan, mengejek, maka sebagaimana mereka memaksudkan itu, maka dengan kalimat wa'alaikum, semoga Allah pun menghinakan kamu, itu maksudnya. Tapi kalau mereka bermaksud baik, menghormati kita, maka semoga Allah memuliakan kamu dengan memberi hidayah. Juga jawabannya dengan wa'alaikum, ya. Nah, kemudian yang kecil umurnya hendaknya memberi salam kepada yang lebih tua umurnya. Jadi jangan orang tua yang duluan memberi salam. Ini kita yang masih muda-muda, ya. Saya masih muda, ya. Kalau ketemu dengan bapak-bapak, selayaknya sayalah duluan yang memberi salam. Itu adabnya, ya. Kemudian yang naik kenderaan yang lebih besar, lebih mewah, itulah hendaknya lebih dahulu memberi salam kepada yang naik kenderaan yang lebih kecil. Yang mobil beri salam ke motor, yang motor beri salam ke sepeda, yang sepeda memberi salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki memberi salam lebih dahulu kepada yang duduk, yang duduk kepada siapa lagi? Pada mungkin dah bisa lihat kurung Pak. Ya, jadi begitulah adab orang Islam, ya. Jadi bukan melihat, selama ini kan terbalik Pak, orang yang kurang ilmunya itu yang kecil, yang mobil yang motor memberi salam ke yang mobil karena merasa bahwa mobil lebih, orang itu lebih kaya, lebih ini, lebih itu, padahal tidak begitu, ya. Jadi supaya hilang sifat sombong, ya. Nah, berikutnya yang sudah kita bahas, sekedar mengulang kembali sebelum kita sambung, memberi salam itu juga sunnah ketika memasuki majlis ilmu, dan salah satu menjawab sudah mencukupi. Tidak perlu berulang-ulang menjawab salam orang yang masuk kalau sedang ada majlis ilmu, karena dia fardu kifayah, ya. Dan yang paling banyak ditinggalkan adalah di saat meninggalkan majlis. Jadi ketika bertemu memberi salam, ketika berakhir majlis itu, kita mau pulang duluan, juga sunnahnya memberi salam. Itu yang paling banyak ditinggalkan. Jadi orang selama ini hanya mengucapkan ilung berangkat ilai, saya duluan, ya,
Cuma itu, padahal sunnah kembali mengucapkan saya duluan, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitulah seharusnya orang Islam. Berikutnya, kalau seandainya bertemu dengan sesama muslim, selain memberi salam juga sunnah hukumnya at-tasafuh, berjabatan tangan. Karena ketika kita berjabat tangan sesama mukmin, maka berguguranlah dosa. Berguguranlah dosa. Tapi yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Jadi sunnah berjabat tangan. Kalau seandainya baru datang dari perjalanan jauh, sunnahnya bukan berjabat tangan saja. Rasulullah menambahkan ta'anaku, saling berangkulan. Itu bagi siapa yang sudah lama tidak terlihat, jadi nggak pernah nampak di masjid, tiba-tiba nampak di masjid. Ini disuruh rangkul, alhamdulillah, terus syid masjid, misal begitu. Tapi jangan ucapkan itu, nanti setelah itu dia nggak mau pergi lagi Pak ke masjid. Jadi kita kalau dalam safar, perjalanan jauh, pulang dari umrah, itu selain jabat tangan disuruh peluk. Peluk itu sambil menempelkan ta'anak, unuk, leher, sambil ta'anak, artinya ada cipiki, tapi khusus sesama laki-laki. Itu pun lihat model. Kalau dengan bencong sebaiknya jangan, karena bencong hari ini juga bahaya-bahaya. Yang bukan bencong saja bahaya, apalagi yang bencong. Jadi itu sunnah, berjabat tangan lalu memeluknya. Itu kalau jauh, dari perjalanan jauh dan lama tidak bertemu. Baik. Satu lagi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu sebelum berbicara, kalau bertemu, sebelum berbicara atau menanyakan pertanyaan apapun, baik dalam majlis maupun ingin bertanya secara pribadi, ini sunnah hukumnya memberi salam sebelum bertanya. Karena Rasulullah mengatakan as-salam qabla al-kalam. Sebelum bicara, sebelum bertanya, maka berilah salam lebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau diberi session untuk bertanya jawab, berilah salam lebih dahulu. Kata Rasulullah, boleh tidak menjawab kalau tidak ada salam. Kata Rasulullah, as-salam qabla as-su'al. Berilah salam sebelum bertanya. Faman bada'akum bis-su'al qabla as-salam fala tujibuhu. Kalau ada seseorang di antara kamu yang bertanya tapi tidak memberi salam, maka janganlah engkau menjawab pertanyaannya. Jadi kalau enggak beri salam nanti, saya tidak mau jawab. Tapi belum tentu setelah beri salam saya jawab. Bisa jadi ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Artinya ini adab, bukan menunjukkan keharaman. Jadi bukan begitu ada orang datang langsung, lu nak tanya, saya mau tanya sesuatu, langsung kita katakan haram. Enggak boleh. Salam dulu. Ini bukan jatuh ke haram, tapi makruh, Pak. Tidak baik memulai pembicaraan sebelum salam. Baik. Kita sambung berikutnya. Ada berikutnya, yaitu adamus salam 'inda qada'il hajah. Janganlah seorang menjawab salam ketika dia sedang membuang hajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi salam oleh sahabat sedangkan beliau dalam keadaan sedang yaqdi hajatahu. Beliau sedang membuang hajatnya. Jadi dulu di zaman Nabi, membuang hajat itu jauh dari rumah. Jadi tengah padang pasir. Kalau baca riwayat tentang hadis-hadis membuang hajat, Rasulullah akan berjalan jauh ke tengah padang pasir di area yang tidak ada orang, karena semakin ke tengah semakin sepi, tidak ada orang. Lalu beliau menancapkan beberapa cabang kurma untuk menutupi aurat beliau. Jadi tidak ada WC, Pak, dari dulu. Makanya ada kampung-kampung sekarang mengikuti sunnah Nabi, enggak buat WC. Ini salah faham tentang sunnah Nabi. Dulu memang tidak istilahnya tidak terfikirkan, belum menjadi sebuah gaya kebiasaan untuk membuat WC khusus. Kemudian berkembangnya zaman, orang sudah mulai membuat WC.
Kalau dulu zaman kecil-kecil kita, WC itu di belakang rumah, tapi masih di luar rumah, di belakang rumah. Jadi kalau mau ke WC keluar dari rumah, karena dianggap tabu memasukkan WC ke rumah. Tahun 80-an, 90-an ke atas lah, WC sudah mulai masuk ke dalam rumah, tapi posisinya masih di belakang, di dapur, rata-rata di dapur. Kemudian WC berkembang mengikuti zaman. WC berubah ke arah ruang tamu. Sekarang kita kalau masuk ke rumah orang, bicara di ruang tamu, lalu sakit perut, itu nggak berani pak ke WC, karena bunyi dari dalam WC, prong 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 gitu. Jadi WC itu semakin ke ruang tamu, dia seperti Yamaha, semakin maju ke depan. Dan yang anehnya lagi, WC hari ini sudah masuk ke dalam kamar. Rata-rata merata rumah ada WC dalam kamar. Jadi semakin mendekat, semakin mendekat. Mungkin tahun 2025 WC langsung di bawah kasur. Jadi kalau mau buang WC, balik kasur, langsung brung, langsung tutup kembali, tidur kembali. Jadi sebenarnya semakin berkembangnya cara berfikir manusia, dia semakin menjauh dari syariat sebenarnya. Sebenarnya tidak baik WC terlalu berada di area yang kita melakukan ibadah di dalamnya. Berwuduk dalam WC saja sepakat ulama menyebutkan makruh, walaupun wuduknya sah selama tidak ada najis yang diyakini menempel, tapi makruh. Tidak baik berwuduk di dalam WC. Jadi dalam fikih taharah itu kurang baik. Jadi yang mau kita informasikan tadi hanya sekedar iklan saja. Ini kita informasikan bahwa kalau ada yang memberi salam, makruh menjawab salam kalau kita sedang buang hajat. Nabi ketika sedang buang hajat, falam yarudda alaihi nabi, ada yang memberi salam ke Nabi, mungkin dia tidak tahu bahwa Nabi sedang buang hajat, mungkin hanya terlihat dari jauh, tidak dijelaskan begini, tapi intinya dia memberi salam. Atau mungkin dia tahu bahwa Nabi sedang buang hajat, wa qala lahu, lalu Nabi setelah selesai buang hajat, jadi Nabi enggak nyaut, falam yarudda alaih, Nabi enggak nyaut. Wa qala lahu, lalu Nabi berkata kepadanya setelah buang hajat, inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin, aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan sedang suci. Artinya beliau sedang buang hajat dalam keadaan tidak suci, maka beliau tidak mau menyebut nama Allah dalam keadaan sedang tidak suci. Jadi jangan jawab salam ketika sedang dalam WC, maka tidak berdosa. Walaupun hukum asal menjawab salam wajib, tapi khusus di tempat-tempat yang memang tidak layak menyebutkan nama-nama yang baik, maka tidak berdosa. Apapun ke dalam WC selain salam itu tidak dibolehkan. Jangankan menjawab salam, berbicara saja makruh. Bernyanyi sendiri itu lebih makruh. Dan itu bahagian daripada godaan syaitan. Kalau kita dipanggil nama, itu cukup hanya berdeham-deham. Jadi cukup aham, begitu saja. Berulang-ulang kali cukup hanya aham. Itu untuk menandakan ada orang dalam WC. Jadi bicara saja makruh dalam WC. Jadi jangan berbisnis orang dari luar bicara, lalu kita di dalam nyaut, berapa jadinya jual tanah tu? Ambil jual aja 1 meter 300.000. Ini satu orang di WC, satu di luar, kan cukup ini tidak dibolehkan. Baik, ada berikutnya. Ini kita habiskan pada malam ini. I'adatus salam salasan, khususan idza lam yasma'. Sunnah hukumnya mengulang salam 3 kali bagi mereka yang setelah diberi salam tidak mendengarkan, tidak terdengar. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama salasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memberi salam, maka beliau memberi salam 3 kali. Wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Kalau beliau mengulang satu kalimat, kalau beliau mengatakan satu kalimat, beliau mengulangnya 3 kali.
Sering Nabi SAW memperkuat ucapannya 3 kali, karena 3 adalah kebiasaan untuk menunjukkan yang dibicarakan itu sudah kuat. Maka Nabi sering mengulang-ulang kalimat-kalimat yang sama. Rasulullah pun kalau berdoa, kalau serius sekali ingin meminta sesuatu, beliau ulang 3 kali. Makanya semua sunnah itu 3 kali. Sunnah berwudu 3 kali, ya. Artinya dalam urusan-urusan tertentu 3 kali yang sunnah, ya. Makan di awal pertama pun dengan 3 jari. Makan sunnah pertama itu dengan 3 jari dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi dulu makan 3 jari gandum, kurma. Kita kalau bubur mau regam apa ini Bapak? Kalau bubur ni enggak dapat. Tapi kalau makanan yang bisa pertama saja, bukan seterusnya, ya, pertama saja. Nah, jadi Nabi mengatakan apa? Kalau beliau memberi salam, sunnah 3 kali, terutama kalau tidak terdengar. Hanya 3 kali. Kalau mengetuk pintu lalu memberi salam, 3 kali cukup. Tidak terdengar, pulang. Allah langsung yang mengatakannya, pulang. Nanti kembali di waktu yang berbeda. Jangan terus-terusan memberi salam, ya. Terus-terusan Pak mengetuk pintu sampai dipluh ke. Ini menunjukkan orangnya tidak beradab, tidak beradab. Dari situ kita tahu mana orang beradab, mana orang yang tidak, mana orang yang mengaji di masjid jami', mana yang tidak pernah mengaji, ya. 3 kali Pak. Kemudian farji'u, kata Allah, pulanglah. Masalah orang di dalam pura-pura nyahut atau nyahut dengan suara kecil-kecil, mungkin kita datang di waktu yang tidak tepat, waktu orang sedang mau istirahat. Hak dia, hak yang punya rumah, dia nyahut dari balik bantal. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dia sambil mau tidur, waalaikumsalam. Ini sudah cukup, dan kita tidak berhak untuk mengatakan sombong sekali. Padahal mobilnya ada, ini pasti ada orang di dalam. Enggak ada hak kita, itu hak punya rumah. Kita yang datang wajib menghormati yang punya rumah, bukan yang punya rumah wajib menghormati orang yang ketuk pintu. Jadi salam itu 3 kali diulang sudah cukup. Begitu juga dengan orang yang tidak mendengarnya, cukup 3 kali. Setelah itu, ya tidak perlu beri salam lagi, ya. Kemudian sunnah berikutnya, khafdu as-saut bisalam iza dakhala ala naimin. Kalau seandainya kita memberi salam dan ada orang yang tidur di antara orang yang terjaga, ini sebahagian tidur, sebahagian terjaga, maka disunnahkan adabnya mengecilkan suara salam. Jadi misal kita datang ke rumah kawan yang mungkin ada yang sedang tidur, satu orang sedang terjaga. Kalau tahu kita yang sedang tidur itu memang sedang istirahat, maka sunnah mengecilkan suara. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Miqdad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulu min al-lail fayusallim tasliman la yuqidun naim wa yusmi'ul yaqdan. Rasulullah kalau mendatangi rumah sahabat pada malam hari, dan kalau beliau mendapatkan ada orang yang tidur, maka beliau memberi salam dengan cara la yuqidun naim, dengan suara yang tidak membangunkan orang tidur. Wa yusmi'ul yaqdan, tapi orang yang terjaga mendengarnya. Jadi otomatis tidak normal seperti suara biasa. Kecilkan kalau ada orang tidur. Orang tidur saja disuruh jaga. Maka nanti Pak, ini patut kita ulang-ulang. Malam Ramadan kita ada kebiasaan tadarus, ya. Orang yang di sekeliling kita, kadang-kadang sekeliling menasah, sekeliling musalla, ya, balik, macam-macam yang ada tadarus, itu mereka punya hak untuk tidur mempersiapkan sahur. Maka apa yang menjadi adab kita, kalau sudah pukul kira-kira orang harus tidur, maka jangan ganggu dengan suara mik keluar, cukup pasang mik dalam. Jadi enggak boleh kalau ada tetangga masjid atau tetangga musalla mengatakan dia mohon maaf, misal malaki maaf Pak, kan kami enggak bisa tidur ni selama kayak gini tadarus sampai subuh, kami enggak bisa tidur, kami harus persiapkan sahur, besok saya kerja. Lalu kita bilang, kita ngejek, Quran pun enggak bisa dengar,
lagi jin ke kita bilang? Yang sebenarnya kita lah yang lagi jin. Nabi berhubungan dengan orang tidur saja dikecilkan suaranya. Jadi ini ada, Pak. Jadi ada tempat kita mengecilkan suara, ada tempat kita membesarkan suaranya. Baik, berikutnya, ada berikutnya. Iza marra ada majlisin fihi muslimun wa musyrikun sallam. Rasulullah itu kalau melewati atau berada memberi salam ke satu majlis yang bercampur, di dalamnya ada orang Islam, di dalamnya ada orang musyrik, beliau tetap memberi salam. Yang dimaksud salamnya kepada orang muslim saja, walaupun di dalamnya ada musyrik atau kafir. Dan ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Usamah bin Zaid, fa inna nabi marra bi majlisin fihi akhlaq minal muslimin wal yahud fasallama alaihim. Rasulullah pernah melewati satu kelompok, di situ bercampur ada orang Islam dan ada orang Yahudi. Nabi tetap memberi salam yang diniatkan hanya kepada orang Islam. Jadi boleh memberi salam kalau berkumpul. Biasanya kalau ada acara-acara besar, itu di situ ada seluruh agama, boleh memberi salam kalau diniatkan hanya kepada orang Islam saja. Ya, dibolehkan. Nah, berikutnya at-taslim iza marra ada sibyan. Juga sunnah hukumnya memberi salam kalau melewati sekumpulan anak-anak. Ya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala sibyanin fasallama alaihim. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sekelompok anak-anak yang sedang bermain, fasallama alaihim. Rasulullah pun memberi salam kepada mereka. Jadi kenapa ini disebutkan? Karena ada sebahagian orang mengira menyewana min ala itu tak usahlah salam ke anak-anak. Itu kan masih anak-anak itu, apalagi mereka enggak ada dosanya segala macam. Padahal Nabi kalau melewati anak-anak memberi salam. Dan ini sebenarnya untuk melatih mereka. Kadang-kadang kita pulang Pak ke rumah, ada anak-anak sedang main bola, sering kita tidak beri salam. Karena menganggap alah anak-anak, apalah diberi salam. Mai hanai rahiklih law. Kan begitu. Tapi sebenarnya disuruh beri salam. Jadi berhentikan mobil sebentar di tengah-tengah mereka main bola, itu lalu memberi salam. Tapi jangan lama sekali berhenti mobilnya, cari tipak motor tipak apa. Kenapa? Mereka juga perlu melanjutkan. Tapi sunnah hukumnya memberi salam kepada anak-anak untuk melatih mereka. Beginilah orang Islam yang sebenarnya. Anak udik kasih ikut mati mandum. Baik, berikutnya at-taslim, ada berikutnya at-taslim iza marra ala jami' niswah. Dibolehkan memberi salam kalau melewati sekumpulan perempuan, dibolehkan. Tapi sekumpulan jami' dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Asma binti Yazid. Marra alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jam'i niswah fasallama alaina. Rasulullah pernah melewati di depan kami, yaitu sekumpulan perempuan sedang berkumpul ramai, fasallama alaina. Rasulullah memberi salam kepada kami. Ini menunjukkan bahawa, ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dengan derajat yang hasan, menunjukkan bahawa tidak bermasalah memberi salam kepada sekelompok perempuan. Jadi berkumpul ramai-ramai tidak masalah. Yang makruh yang disepakati oleh para ulama yaitu memberi salam kepada seorang perempuan yang masih menarik hati kita. Cantik, kalau janda masih berkembang, ini kita sengaja beri salam, atau walaupun tidak sengaja karena sudah biasa, tapi ternyata para ulama memakruhkan memberi salam kepada perempuan yang kira-kira masih hati kita masih tertarik kepadanya. Kenapa?
takut menimbulkan fitnah. Fitnahnya bisa dua. Bisa dia tertarik dengan salamnya kita, atau suami orang Pak memang sedang bermasalah dengan suaminya. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita memberi salam dengan kelembutan, langsung dia membandingkan, nyo ke nyo lagi nyo, suami idaman beginilah seharusnya. Ada 2 kali kita kasih salam, mulai dia tertarik dengan kita. Apa hukumnya mengganggu suami orang? Haram. Ini dosa disebut dengan takhbib. Rasulullah mengatakan laisa minna man khabbaba. Bukan umatku mereka yang melakukan takhbib. Apa itu takhbib? Mengganggu istri orang. Itu dosa besar. Haram surga kata Rasulullah mereka yang berzina dengan istri tetangganya. Haram surga. Karena ini seburuk-buruknya perbuatan. Jadi memberi salam itu kadang-kadang jalan menuju ke situ. Sebaiknya kalau bertemu perempuan yang dalam pandangan umum cantik, makruh, sebaiknya enggak usah beri salam, lewati saja. Dan bisa jadi fitnah itu kita yang tertarik dengannya waktu dia menjawab salam, kelembutannya, kita yang tertarik. Jadi ujung-ujungnya fitnah. Nah, para ulama juga mengatakan bahawa perempuan tersebut pun tidak wajib menjawab salam kalau dia tahu salamnya itu bisa membuat suatu fitnah antara dia dengan orang yang memberi salam. Jadi boleh memberi salam kepada yang tidak tertarik hati kita melihatnya, nenek-nenek, kita lewati nenek-nenek, Assalamualaikum nek, macam gitu. Tapi kalau kita tertarik juga sama nenek itu, jangan kasih salam. Tak tentu Pak. Ini banyak orang kahwin sama nenek-nenek, anak-anak SMA tiba-tiba nikah. Artinya bisa jadi ada 1-2 nenek-nenek yang masih menarik hati. Ini yang boleh ke mana? Sekelompok perempuan, bukan pribadi. Karena hari ini Pak, orang kadang-kadang menganggap tidak jawab salam itu bagi perempuan ni, tidak jawab salam itu dianggap sombong. Padahal perempuan memang dijaga Allah ketat agar memudahkan mereka masuk surga. Sampai dalam adab suami isteri waktu kita belajar disebutkan seorang isteri tidak boleh menerima tamu yang bukan mahramnya kalau suami tidak ada di rumahnya. Jadi cukup buka jendela, tanya, setelah dijawab salam, tanya mau ketemu siapa, ketemu suami, maka tinggal bilang suami tidak di rumah, balik ente. Begitu saja seharusnya. Tidak boleh masuk dulu, nanti sebentar lagi suami pulang jam 12 lalu duduk berdua dengan yang bukan mahramnya. Tidak dibolehkan berada dalam rumah. Bahkan adabnya perempuan kepada laki-laki selain suaminya itu enggak boleh bicara dengan terlalu lemah lembut. Itu ditulis dalam semua kitab adab waktu kita bahas. Enggak boleh bicara dengan yang bukan suaminya dengan terlalu lemah lembut. Ini biasanya di kantor nih, ibu-ibu yang kerja di kantor itu dengan suami orang tidak boleh terlalu lembut. Yang disuruh berlembut-lembut dengan suami sendiri. Dengan suami orang bicara harus tegas. Kalau orang mengatakan hon ejak ke urusan rekah, begitu. Sombong. Tapi enggaklah sampai begitu ya. Artinya enggak boleh, abang mau kemana dek, abang mau begini segala macam. Masya Allah, dengan suami sendiri Pak, itu enggak begitu kadang-kadang di rumah. Dek tolong buat kopi sebentar, kapreh kaduin nanti aku pegang kopi kapreh kan. Tapi dengan suami orang baru disuruh beli, kabel kopi sian, boleh bang beli begini, Masya Allah, tidak boleh. Ini kita sudah keluar dari adab Islam sebenarnya. Makanya kenapa banyak terjadi perzinaan dan perselingkuhan, gara-garanya Pak, terlalu lembut dengan suami orang, dengan suami sendiri tidak lembut. Inilah, disinilah penyebab dosa muncul. Baik, berikutnya sedikit lagi. Kemudian istihbab tabligh as-salam min syakhsin li akhar. Disunnahkan juga kalau kita tidak bisa bertemu dengan seseorang, tapi dengan memberi salam, mengirim salam. Jadi ada sunnahnya mengirim salam. Mana dalilnya? Yaitu waktu Jibril turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepada Aisyah, "Inna Jibril yaqra' 'alaikas salam." Aisyah, Jibril mengirim salam kepadamu.
kata Rasulullah. Lalu faqalat Aisyah radhiyallahu anha, alaika wa alaihi salam, ya, fa innahu yara ma la ara. Kata beliau, alaika wa alaihi salam, ya, karena Rasulullah bisa melihat sesuatu yang tidak aku lihat. Jadi mengirim salam itu bukan dengan mengatakan ada orang kirim salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Tidak begitu, Pak. Mengirim salam itu dari dulu hadis-hadis Nabi. Kejadian pada Khalid bin Walid juga begitu. Dia mengucapkan hanya ada yang kirim salam kepada kalian, begitu saja. Jadi mengirim salam cukup mengatakan si fulan kirim salam kepadamu. Cara jawabnya bagaimana? Alaika, kita ucapkan dulu kepada yang memberi, yang menyampaikan, alaika wa alaihi salam. Begitu cara jawab kalau ada orang memberi salam. Apakah hukumnya juga wajib? Sepakat ulama, kalau dikirim salam tetap wajib jawab, sama dengan hukum menjawab salam. Jadi bagaimana kalau salamnya dikirim melalui WA, melalui Facebook, sama waktu kita sampaikan kepada orang yang diberi, maka jawabannya tetap wajib alaika. Kalau dia perempuan, alaiki wa alaihi salam. Atau kalau yang mengirim perempuan, alaiki wa alaihas salam. Begitulah kalau dikirim salam. 1 menit. Kalau kita masuk ke rumah, ini yang terakhir, Pak. Ini betul-betul terakhir. Betul Ustaz Farur, ini terakhir. Kalau kita datangi rumah yang kebetulan kosong, apakah kita pulang dari jauh? Ini kita satu keluarga ke Banda, pulang, kemudian tidak ada orang di rumah. Kan kalau ada orang jawab, bahasanya kan Assalamualaikum warahmatullah. Kalau tidak ada orang, para ulama pun mengatakan berdasarkan hadis dari Ibnu Umar yang menyebutkan ada bacaan untuk rumah kosong, yaitu Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum kita maksudkan untuk para malaikat, wa alaina dan kepada kami dan kepada seluruh hamba yang saleh. Itu kalau masuk ke rumah yang kosong. Ibnu Abbas pun mengajarkan itu, ya, Assalamualaikum kalau rumah kosong. Masuk rumah sendiri pun kalau kosong, datang isteri pulang belanja, suami enggak ada, anak dah sekolah, dia masuk ke rumahnya, maka dia tetap mengucapkan Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis salihin. Begitu sunnahnya. Jadi insya-Allah kalau lupa-lupa sebaiknya ditulis, di print, tempel, tulis di depan pintu. Kalau lagi nggak ada orang, ini ucapannya. Kalau lagi ada orang, begini ucapannya. Nah, ini mudah-mudahan semakin banyaknya salam tersebar di antara kita, maka semakin banyak rahmat dan kasih sayang Allah turun di antara kaum muslimin. Inilah hebatnya menjadi orang Islam. Baik, demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.